Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dwi Rahmawati dengan MPM 227535050 dari Program Studi Manajemen Informatika semester 3 kelas B. Mata kuliah Jaringan Komunikasi dan Data dengan dosen pengampu Bapak Eko Subiantoro Eskom Mkom dan Bapak Imam Asrowadi Eskom Mkom. Oke, baik. Di video ini saya akan presentasikan paket tracer dari file 1.5.5 yang ada di NetAcad. Dan langsung saja di sini ada instruksi yang terdiri dari 3 langkah. Untuk langkah pertama, yaitu mengidentifikasi komponen umum jaringan seperti yang diwakili dalam paket tracer. Untuk langkah kedua, yaitu menjelaskan tujuan perangkat tersebut. Lalu untuk langkah ketiga, membandingkan dan kontraskan LAN dan WAN. Oke, untuk yang pertama, yaitu mengidentifikasi komponen umum jaringan seperti yang diwakili dalam paket tracer. Bisa dilihat bahwa toolbar icon di sudut kiri bawah memiliki berbagai komponen jaringan. Dan di sini terdapat beberapa komponen jaringan, yaitu ada network device, end device, komponen, connection, miscellaneous, dan multi-user connection. Dan di komponen network device itu terdiri dari beberapa perangkat, yaitu ada routers, switch, hubs, wireless device, security, dan WAN emulation. Dan di end device itu ada home, lalu smart city, industrial, dan power grid. Dan di sampingnya terdiri dari PC, laptop, server, lalu Meraki server, dan lain-lain. Untuk di bagian komponen juga ada aktuator dan sensor, lalu di sampingnya ada MCU-PT dan SBC. Lalu pada connection seperti gambar petir itu ada konsol, lalu copper strike probe, lalu Doppler crossover, fiber, PON, dan lain-lain. Untuk miscellaneous ada 1841 WAC2T, dan terakhir ada multi-user connection. Untuk selanjutnya, list the intermediary device category, yaitu buat daftar kategori perangkat perantara. Seperti tadi yang sudah saya sebutkan, ada router, switches, hubs, wireless device, security, dan WAN emulation. Dan tanpa masuk ke cloud internet atau cloud intranet, berapa banyak icon dalam topologi yang mewakili perangkat titik akhir atau hanya satu koneksi yang mengarah ke perangkat tersebut. Ada 15, yaitu 1, 2, 3, 4, lalu 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Lalu pertanyaan selanjutnya, tanpa menghitung 2 chord, berapa banyak icon dalam topologi yang mewakili perangkat perantara atau berapa koneksi yang mengarah ke sana, yaitu ada 11. Terdapat di home office, di central, dan branch. Lalu berapa banyak perangkat akhir yang bukan komputer desktop, yaitu ada 8. Dan untuk koneksi itu, untuk pertanyaan selanjutnya, berapa banyak jenis koneksi media yang digunakan
dalam topologi jaringan ini. Bisa terlihat di sini ada 4, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Bisa dilihat pada koneksinya ada 4 macam yang berbeda-beda. Untuk langkah kedua, yaitu menjelaskan tujuan dari perangkat tersebut. A. Di paket tracer, perangkat server PT yang dapat bertindak sebagai server. PC desktop atau laptop tidak dapat bertindak sebagai server. Jadi, dalam jaringan modem, host dapat bertindak sebagai klien, server, atau keduanya. Perangkat lunak yang diinstal pada host menentukan peran yang dimainkannya pada jaringan. Server adalah host yang memiliki perangkat lunak terinstal yang memungkinkan mereka memberikan informasi dan layanan seperti email atau halaman web ke host lain di jaringan. Klien adalah host yang menginstal perangkat lunak yang memungkinkan mereka meminta dan menampilkan informasi yang diperoleh dari server. Kita juga dapat mengkonfigurasi sebagai server hanya dengan menginstal perangkat lunak server. Untuk yang B, yaitu menyebutkan setidaknya 2 fungsi perangkat perantara. Untuk 2 fungsi perangkat perantara yaitu meregenerasi dan mengirimkan ulang sinyal data, memelihara informasi tentang jalur apa saja yang ada melalui jaringan, dan internetwork, yaitu memberitahu perangkat lain tentang kesalahan dan kegagalan komunikasi, mengarahkan data sepanjang jalur alternatif ketika terjadi kegagalan tautan. Untuk yang C, menyebutkan setidaknya 2 kriteria untuk memilih jenis network media jaringan. Jarak media berhasil membawa sinyal, lingkungan di mana media akan dipasang, jumlah data, kecepatan pengirimnya, biaya media, dan pemasangan. Untuk langkah ketiga, yaitu membandingkan dan kontraskan LAN dan WAN. Oke, baik. Untuk yang A, yaitu menjelaskan perbedaan antara LAN dan WAN dan berikan contohnya masing-masing. Untuk LAN ini menyediakan akses ke pengguna akhir di wilayah geografis kecil. Kantor pusat atau kampus sekolah adalah contoh dari LAN. Untuk WAN yaitu menyediakan akses kepada pengguna di wilayah geografis yang luas dalam jarak jauh mulai dari beberapa mil hingga ribuan mil. Artinya, WAN ini mencakup besar untuk menjangkau dalam jarak jauh. Internet perusahaan juga dapat menghubungkan beberapa situs jarak jauh menggunakan WAN. Di jaringan paket tracer ada berapa banyak WAN yang bisa dilihat di sini, yaitu ada 2, yaitu internet dan intranet. Dan ada berapakah banyak LAN yang dilihat, yaitu ada 3, mudah dikenali karena masing-masing memiliki batas dan kabel. Untuk yang D, internet pada jaringan paket tracer ini terlalu disederhanakan dan tidak mewakili struktur dan bentuk internet sebenarnya. Jadi internet banyak digunakan ketika kita perlu berkomunikasi dengan sumber daya di jaringan lain. Internet adalah jaringan global
yang terdiri dari jaringan-jaringan yang saling terhubung atau internet works. Dan yang E, apa sajakah cara umum yang digunakan pengguna rumahan untuk terhubung ke internet? Di sini ada apa sajakah, untuk pertanyaan yang E, apa sajakah umum yang digunakan pengguna rumahan untuk terhubung ke internet, yaitu kabel, DSL, dial-up, seluler, dan satelit. Untuk pertanyaan yang terakhir, what are some common methods that business use to connect to internet in your area? Yaitu apa sajakah metode umum yang digunakan bisnis untuk terhubung ke internet di wilayah Anda, yaitu dengan jalur sewaan khusus, wifi, kabel, dan provider lainnya. Pada tampilan Cisco Packet Tracer tersebut yang sudah ditampilkan, di sini ada home office, ada central, dan ada branch. Untuk home office, yaitu kantor, ini adalah lingkungan kerja yang berlokasi di rumah seseorang. Dalam konteks teknologi dan jaringan, home office merujuk pada koneksi dan perangkat yang memungkinkan seseorang untuk bekerja di rumah. Jadi di sini ada WRS, yaitu ada tablet, ada laptop, ada home desktop, ada injek, dan modem. Lalu untuk sentral atau pusat, ini merujuk pada pusat atau lokasi pusat di mana sebagian besar pengelolaan dan pengendalian sistem dilakukan. Ini bisa mencakup pusat data center. Untuk yang ketiga yaitu ada branch. Ada smartphone, ada laser, ada branch server, ada sales, accounting, dan GWAS. Baik, itulah yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.